Baik, terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang saya buat mengenai analisis penurunan harga pokok penjualan dan tafsir laba pada peternakan ayam petelur di Desa Tambelang dengan menggunakan metode activity based costing. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya dengan NIM 19 1705 9. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Next. Adapun bagian-bagian dari proposal saya, yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian, yang kedua ada identifikasi masalah penelitian, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah penelitian, yang kelima ada tujuan penelitian, yang keenam ada manfaat hasil penelitian, yang ketujuh ada kajian hasil penelitian yang relevan, yang delapan adalah kajian teori, yang sembilan ada kerangka berpikir, yang sepuluh ada metode penelitian, yang ke-11 adalah jadwal dan waktu penelitian, yang ke-12 ada jenis sumber data, dan selanjutnya ada metode pengumpulan data, dan selanjutnya metode dan teknik analisis data, dan yang terakhir ada keabsahan data. Next. Versi saya akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakang. Baik, yang pertama mengenai latar belakang, fenomena wabah COVID-19 menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional, khususnya para peternak ayam bertelur. Banyak peternak ayam bertelur yang terpaksa gulung tikar lantaran mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PPKM, sehingga berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pokok, utang maupun bunganya kepada perbankan. Berdasarkan setelah melakukan observasi dan wawancara melalui pemilik perusahaan peternak ayam bertelur ini, diketahui bahwa selama usaha berdiri tidak pernah melakukan pencatatan secara konkret mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga pemilik tidak mengetahui proses perhitungan harga pokok yang semestinya. Pemilik usaha hanya sekedar gambaran untuk versi pemiliknya mencari harga pokok penjualan. Jadi, perusahaan belum menggunakan metode yang sesuai dengan akuntansi, sehingga ketika kondisi ini diketahui melalui hasil wawancara tersebut, munculkan alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana proses perhitungan harga pokok penjualan sehingga diketahui dengan pasti. Dalam usaha peternakan ayam bertelur, harga pokok penjualan digunakan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan telur ayam setiap untuk dipasarkan, dan juga untuk dipasarkan harga jual disesuaikan dengan harga pasar ditambah dengan perolehan laba yang dicapai dan dikurangi nilai wajar dalam PSAK nomor 69 paragraf 30 PSK nomor 14. Metode activity based costing merupakan metode yang memfokuskan pada biaya-biaya yang melekat pada produk yang berdasarkan aktivitas yang dikerjakan untuk memproduksi, menjalankan, dan mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan. Teori agensi, menurut Adoni dan Govindra 2005, bahwa teori agensi adalah hubungan antara agen dengan prinsipal. Teori agensi ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam tindakannya semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan dalam akuntansi yang terdiri dari pencatatan, peringkasan, membagi atas beberapa golongan dan menyajikan besaran biaya produksi, penjualan produksi, baik berupa barang jadi ataupun berupa penjualan jasa dengan beberapa teknik tentu, serta menafsirkan hasilnya. Next. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambelang karena peternakan ayam petelur di Desa Tambelang mengalami penurunan omset signifikan, sedangkan di wilayah sekitarnya masih stabil. Maka dari itu, peneliti menyarankan kepada peternak ayam petelur di Desa Tambelang dapat menentukan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan kaidah akuntansi, sehingga diharapkan peternak tidak mengalami kerugian. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai bahan pembahasan dalam penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul analisis penentuan harga pokok penjualan dan tafsir laba pada peternakan ayam petelur di Desa Tambelang dengan menggunakan metode activity based costing. Next. Adapun identifikasi masalah penelitian. Dari uraian latar belakang di atas, terdapat identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dalam akuntansi tidak hanya berbicara mengenai pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan penyajian data mengenai akuntansi, tetapi juga
mengenai proses pengamatan mengenai suatu produk dalam penentuan harga pokok penjualan dan harga jual pada suatu produk yang dapat dikategorikan sebagai karakteristik penentuan harga. Next. Pembatasan masalah. Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada penentuan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode perhitungan activity based costing, sehingga diharapkan peternak tidak mengalami kerugian dengan objek penelitian, yakni peternak ayam petelur di Desa Tamblang. Next. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penentuan harga pokok penjualan telur ayam di Desa Tamblang dengan menggunakan metode activity based costing. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan harga pokok penjualan telur ayam di Desa Tamblang dengan menggunakan activity based costing. Yang ketiga, bagaimana seharusnya penetapan harga pokok dan tafsir laba pada dalam activity based costing. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, proses penentuan harga pokok penjualan telur ayam di Desa Tamblang dengan menggunakan metode activity based costing. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penentuan harga pokok penjualan telur ayam di Desa Tamblang dengan menggunakan metode activity based costing. Dan yang ketiga, mengetahui penetapan harga pokok penjualan dan tafsir laba pada dalam activity based costing. Next. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya penentuan harga pokok penjualan dan tafsir laba dengan menggunakan metode activity based costing, dan tidak hanya dilakukan berdasarkan perhitungan-perhitungan umum dan standar akuntansi yang dilakukan usaha peternak biasa, tapi penerapan pada masyarakat yang menggunakan standar akuntansi yang ada, melainkan menciptakan standar akuntansi sendiri. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi pemilik peternakan telur ayam, dan yang ketiga bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Next. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama mengenai Yogi Suwari pada tahun 2021 dengan judul penentuan harga pokok penjualan dan tafsir laba pada peternakan ayam jago di Desa Madenan. Dengan hasil penelitian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, harga pejantan dan induk ayam jago di Desa Madenan berdasarkan harga tarung yang ayam dan indukannya. Yang kedua, perlakuan akuntansi aset biologis pada peternak ayam jago Madenan dan melakukan perhitungan deflasi dengan metode jumlah produksi. Yang ketiga, harga jual ayam jago di Desa Madenan dapat dilihat dari biaya produksi gaya tarung, postur tubuh, bodi, dan terah soroh ayam Madenan. Tafsir keuntungan yang diperoleh peternak ayam jago di Desa Madenan yaitu laba kepuasan batin, laba kesungguhan, dan laba uang. Yang kedua adalah dengan Agung Ayusni dengan judul analisis penentuan harga pokok penjualan kain tenun songket khas Jenang Dalam dengan metode activity based costing. Dengan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan harga pokok penjualan kain tenun songket serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga pokok penjualan kain tenun songket di Desa Jenang Dalam. B, yang ketiga ada Agus Setiawan pada tahun 2021 dengan judul pengaruh perubahan harga jual, kualitas produk, dan volume produk terhadap pendapatan usaha peternak ayam petelur Desa Tulung Agung. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual telur ayam secara versial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha peternak ayam petelur. Kualitas produk secara versial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha yang ayam petelur. Volume produksi secara versial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha peternak ayam petelur. Harga jual, kualitas produk, dan volume produksi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha peternak ayam petelur di Desa Tulung Agung. Next. Adapun kajian teori. Teori agensi merupakan teori yang membahas mengenai hubungan antara prinsipal dengan agent. Dasar dari teori agensi adalah the inclusion of the contact dan pemisahan pemilikan antara pemilik saham dan pemegang saham. Hubungan keagenan jadi dapat prinsipal berpekerjakan antara agen untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang mengambil keputusan kepada agen untuk bertindak sesuai dengan prinsipal. Berbeda dengan seorang agen yang cenderung menyukai kekuasaan berupa
kompensasi keuangan dan kepentingan berbeda antara pemilik dan agen. Perusahaan yang telah memisahkan fungsi pengolahan pemilik dan rentan terhadap konflik. Next. Kajian teori yang kedua, klasifikasi biaya. Secara garis besar, biaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan menurut Mulyadi tahun 2006. Pengolongan biaya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, objek pengeluaran biaya dapat digolongkan. Yang kedua ada yang kedua adalah fungsi dalam perusahaan penggolongan biaya. Yang ketiga adalah hubungan biaya dengan produk yang dibiayai. Yang empat adalah penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Yang kelima adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat. Next. Kajian teori yang ketiga mengenai harga pokok penjualan. Adapun bagian-bagian dari harga pokok penjualan, yang pertama adalah elemen harga pokok penjualan. Yang kedua adalah manfaat harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok penjualan. Yang terakhir adalah metode penentuan harga pokok penjualan. Next. Kajian teori yang keempat ada activity based costing. Ini adalah activity based costing sering disebut dengan pendekatan kontemporer dalam pengalokasian biaya, di mana lingkungan bisnis sangat berpengaruh perkembangan suatu perusahaan. Perhitungan harga pokok penjualan pada metode activity based costing lebih menekankan pada penelusuran biaya berdasarkan aktivitas. Metode activity based costing mengasumsikan bahwa segala aktivitas yang mengonsumsi sumber daya yang dibutuhkan produk. Metode ini memakai pemicu biaya dasar unit maupun non-unit yang jumlah pemicu biaya lebih besar ketimbang jumlah pemicu pada metode konvensional yang nantinya akan meningkatkan akurasi penentuan harga pokok produksi. Trinza dan kawan-kawan pada tahun 2017. Next. Adapun kerangka pemikiran. Pernah ayam bertelur di desa tamblang. Yang kedua ada identifikasi biaya produksi. Yang ketiga ada analisis perhitungan harga pokok. Yang keempat adalah perhitungan HPP telur ayam di desa tamblang. Yang selanjutnya ada metode HPP menggunakan activity based costing dan analisis perhitungan metode activity based costing dan terakhir mengambil kesimpulan. Next. Metode penelitian. Menurut Melong tahun 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan mendeskripsikan atau melaporkan melalui kata-kata dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks khusus secara alamiah. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pada metode penelitian ini, untuk mendapatkan data, maka peneliti akan turun secara langsung ke lapangan dengan tujuan melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi nantinya akan diproses melalui analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penelitian. Penelitian ini berfokus dengan melihat dari bagaimana penentuan harga pokok penjualan telur ayam dan menafsirkan laba. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamblang, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Melakukan penelitian ini dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang sudah disusun oleh peneliti dengan cara menentukan jenis data, sumber data, dan metode yang mengumpulkan data yang akan dianalisis untuk menghasilkan hasil peneliti yang membahas sehingga dapat ditarik kesimpulan peneliti ini. Saran penelitian hingga rancangan penelitian dirasa sangat penting dalam melakukan penelitian tahap awal hingga pelaporan hasil penelitian. Berikut adalah rancangan penelitian yang digambarkan sebagai berikut. Next. Yang pertama, analisis penentuan harga pokok penjualan telur ayam dan tafsir laba pada penentuan harga pokok desa tamblang dengan menggunakan activity based costing. Selanjutnya, latar belakang, ada rumusan masalah dan tujuan hasil penelitian yang manfaat penelitian. Yang kelima, yang pada kajian teori, metode penelitian, yang lain sumber data bagi dua, data primer dan sekunder,
dan teknik analisis data juga dibagi tiga: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian dan player mengambil kesimpulan. Next. Adapun metode yang selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi di mana penelitian melakukan peneliti untuk mendapat informasi atau data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamblang, Kecamatan Tamban, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan pada lokasi ini tentunya berdasarkan pertimbangan yang dirasa menarik untuk dilakukan penelitian. Next. Jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah sumber data yang dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam penelitian secara langsung yang dapat dari subjek penelitian atau lembaga perusahaan yang bersangkutan untuk mendapat informasi dengan mendapatkan instrumen penelitian yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara, diperoleh atau dicatat oleh orang lain. Dapat berupa dokumentasi yang berhubungan dengan peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang digunakan, yaitu berupa dokumentasi atau foto video. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara menurut Sternberg dalam Sugiono 2017 adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan kepala desa Tamblang untuk mengetahui keberadaan peternak ayam petelur di desa Tamblang. Selain itu, dengan peternak ayam petelur bertanya mengenai alokasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik kepada para peternak ayam dalam menentukan harga jual telur ayam di desa Tamblang dan mengetahui cara menhasilkan laba. Yang kedua ada observasi. Jadi pengumpulan data yang kedua yaitu dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan. Penelitian akan terjun langsung ke lapangan sebagai instrumen peneliti. Pada peneliti kualitatif sangat diperlukan penelitian sebagai instrumen dengan melakukan metode observasi. Nantinya dapat dihasilkan data yang lebih rinci tentang perilaku subjek, benda, atau kejadian objek. Dari teknik metode wawancara, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang cara pengamatan sistematis dan terencana untuk pengontrolan validitas dan reliabilitas data. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif yang akan meningkatkan kredibilitas data dan kelebihan dapat dipercaya apabila didukung dengan beberapa dokumen dalam bentuk gambar, karya, atau tulis. Pada penelitian ini, hal-hal yang menjadi dokumen yaitu berupa dokumentasi berupa foto, proses produksi telur ayam, dan mulai dari memberi makan sampai proses perhitungan memberikan vaksin dan foto-foto dokumentasi pada saat melakukan wawancara. Next. Adapun metode dan teknis analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan pertama kali yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan berbagai jenis data dan bentuk data. Pada penelitian ini, penelitian mengumpulkan rincian biaya yang diperlukan, kemudian melaksanakan pencatatan dan berdasarkan kondisi kenyataan yang di lapangan. Yang kedua ada reduksi data, di mana proses wawancara dilakukan penelitian pada informasi terkait dengan tidak berjalannya sesuai dengan konteks yang disusun oleh peneliti sehingga diperlukan reduksi data. Reduksi data meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam analisis. Yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat ada analisis data dan menarik kesimpulan. Proses analisis data yang dilakukan dalam menekan dan sumber penelitian dan mengumpulkan fakta di lapangan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif dan mudah untuk dipahami. Next.
Yang selanjutnya ada keabsahan data. Adapun bagian dari keabsahan data, yang pertama adalah kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, perpanjang keikutsertaan. Penelitian ini kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber yang sudah ditemui. Yang kedua adalah ketekunan pengamatan. Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan tersebut salah atau tidak. Penelitian memberikan data deskriptif dan akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Yang kedua adalah keteralihan. Keteralihan sebagai sumber permasalahan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks penerimaan dan pengiriman. Untuk mendapatkan pengalihan tersebut, penelitian mencari dan mengumpulkan data konteks empiris untuk kajian yang sama. Ini adalah kebergantungan. Penelitian akan meneliti dan menguji kembali hasil penelitian melalui proses pemeriksaan dan cermat dan lebih teliti terhadap seluruh komponen yang cenderung dalam hasil penelitian. Yang keempat ada kepastian. Kepastian digunakan sebagai proses untuk meneliti hasil penelitian dengan melakukan pengecekan data dan informasi serta memberikan pendapat terhadap hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.